Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sebanyak 20 kepala desa dan ASN terjaring dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang akan mengambil alih pengelolaan Taman Wisata Alam Punti Kayu. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Jumat 25 Juli 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Sebanyak 20 kepala desa dan ASN terjaring dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala desa diduga menggunakan dana desa untuk dialurkan kepada oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum. Sebanyak 20 orang kepala desa, seorang ASN, dan seorang ketua Forum Abdesi diamankan dalam operasi tangkap tangan atau OTT Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di kantor Camat Pagar Agung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan kemarin. Para kepala desa, ASN, dan ketua Forum Abdesi yang terjaring langsung digelandang ke kantor Kejati Sumsel di Palembang dan tiba tadi malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Proses pemeriksaan intensif pun langsung dilakukan oleh penyidik. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Andriansyah mengungkapkan ada dugaan kuat terjadi pengumpulan dana dari para kepala desa yang bersumber dari anggaran dana desa. Ironisnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa ini justru diduga dialirkan kepada oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum. Tadi bahwa dalam operasi tangkap tangan tersebut, kami telah mengamankan 1 orang ASN kantor Camat Pagar Gunung, 1 orang ketua Forum Abdesi, dan 20 kepala desa pada Kecamatan Pagar Gunung. Di sisi lain, uang yang diberikan oleh para kepala desa terindikasi dari anggaran dana desa yang masuk dalam lingkup keuangan negara. Penindakan ini dimaksudkan agar dijadikan pembelajaran, agar tidak menanggapi permintaan yang mengatasnamakan aparat penegak hukum ataupun yang lain dan harus menggunakan anggaran dana desa sesuai musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes. Menurut informasi awal, dana yang terkumpul disebut-sebut sebagai bentuk kewajiban dari para kepala desa. Padahal jika benar berasal dari anggaran dana desa, dana tersebut termasuk bagian dari keuangan negara dan penggunaannya sudah diatur secara ketat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes. Andriansyah menegaskan tindakan ini bukan hanya penindakan hukum, tapi juga peringatan keras bagi desa-desa lain di Sumatera Selatan agar tidak sembarangan dalam menggunakan dana desa, apalagi untuk memenuhi permintaan yang mengatasnamakan institusi hukum. Riana Fridani melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Selatan terus menggiatkan program Sultan Muda dengan menyasar pelaku usaha muda yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan terus mengejarkan program Cetak Sultan Muda untuk memperkuat ekosistem usaha mikro dan menengah UMKM. Terdata 1.300 pelaku usaha dari generasi muda sudah mendaftar di OJK Sumsel dan siap menjadi Sultan Muda. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan, sejak membentuk Sultan Muda Sumsel Center SMSC 2 bulan lalu, OJK bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi ini telah menerima 1.300 pendaftaran pelaku usaha dari kalangan muda. Menurutnya, masih ada pendaftaran lainnya sehingga optimis target 10.000 Sultan Muda yang akan dibentuk OJK akan terrealisasi. Menurut Arifin, target 10.000 Sultan Muda bukan hanya sekedar wacana. Arifin menegaskan memiliki data statistik jumlah UMKM yang berpotensi menjadi Sultan Muda. Di Palembang, OJK mendata ada sekitar 87.000 UMKM, di mana 70% merupakan pengusaha milenial. Dan untuk data seluruh provinsi ini, Arifin juga menyampaikan terdapat 500.000 UMKM yang tersebar di sejumlah daerah. Pelaku usaha tersebut bergerak di bidang masing-masing seperti fashion, kopi, hingga pengusaha pempek dan lainnya.
pasti ada pendaftaran yang lainnya, sehingga kami harapkan kalau target 10.000 per tahunnya kami optimis bisa terlaksana karena kami punya data yang statistik untuk di Palembang saja ada 87.000 UMKM Pak, yang saya yakin 70%-nya generasi milenial, generasi muda, dan untuk seluruh Sumatera Selatan di 17 kabupaten kota. Aripi menambahkan akan terus mendorong program pemerintah provinsi ini dalam membentuk 100.000 Sultan Muda dengan menyediakan Sultan Muda Sumsel Center SMSC di lantai 4 kantor OJK Sumsel. Salah satu yang terus didorong oleh OJK terkait ekspor kopi Sumatera Selatan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Dalam dukung transformasi digital dunia pendidikan, pemerintah Kota Palembang menggelar Lokakarya Edukasi menuju sekolah berbasis digital dengan Google yang diikuti oleh lebih dari 30 guru dan kepala sekolah se-Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang menggelar Lokakarya menuju sekolah berbasis digital dengan Google yang diikuti oleh lebih dari 30 guru dan kepala sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini bagian dari upaya mendukung transformasi digital dalam dunia pendidikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mirzal mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pendidik dalam menggunakan teknologi Google. Teknologi tersebut dinilai sangat relevan untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Bermanfaat bagi guru ya dalam penggunaan transformasi digital, karena sekarang ini proses pembelajaran itu sudah menggunakan digital semua. Jadi kita jangan sampai ketinggalan zaman. Untuk Provinsi Sumatera Selatan ini ikutin perkembangan zaman, dan kita juga melihat bahwasanya setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti sekarang ini sangat positif, yang bisa memberikan ilmu-ilmu kepada guru atau kepala sekolah yang nanti akan diberikan pada anak didiknya. Ditambahkan Misral, transformasi digital dalam pendidikan kini menjadi kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, guru dan kepala sekolah dituntut untuk tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Dengan adanya kegiatan seperti Lokakarya ini, diharapkan para pendidik dapat memperoleh ilmu yang nantinya dapat diterapkan pada proses pembelajaran kepada siswa. Lebih lanjut, kegiatan ini tidak hanya memberikan pelatihan teknik, tetapi juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan inspirasi antar pendidik. Para peserta diajak memahami potensi penggunaan teknologi digital untuk menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, di Kota Palembang sebanyak 107 koperasi merah putih mulai aktif bergerak di berbagai sektor usaha seperti distribusi LPG, apotek, hingga penyediaan sembako. Namun baru 35 koperasi yang benar-benar aktif beroperasi, di mana pemerintah Kota Palembang menargetkan optimalisasi di 72 kelurahan lainnya yang masih dalam tahap pengembangan agar dampaknya segera dirasakan langsung oleh masyarakat. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan pemerintah kota akan fokus membina koperasi-koperasi yang belum aktif agar segera berjalan. Targetnya seluruh kelurahan memiliki koperasi yang benar-benar memberi dampak ekonomi langsung ke masyarakat. Koperasi Merah Putih ini keanggotaannya kemarin 50, sekarang sudah alhamdulillah sudah cukup bertambah di 208 dengan berbagai macam jenis usaha, mulai dari masalah pembenihan, masalah gerai, apotik, LPG, dan juga pembibit lainnya. Tetapi ke depan ini akan kita optimalkan di beberapa kelurahan lainnya, karena ada 35 kelurahan yang baru usahanya baru jalan, dan di sisa tinggal 72 yang ini harus kita optimalkan lagi. Mungkin dalam waktu dekat akan segera kami rapatkan.
Pemerintah berharap kehadiran koperasi ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi warga, kelurahan sekaligus alat pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Palembang akan mengambil alih pengelolaan Taman Wisata Alam Punti Kayu. Pemerintah kota setempat berencana mengambil alih pengelolaan Taman Wisata Alam Punti Kayu. Langkah ini diambil menyusul berakhirnya masa kontrak pengelola sebelumnya. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyebutkan bahwa kawasan hijau yang terletak di jantung kota tersebut memiliki potensi besar baik secara ekonomi maupun sosial. Punti Kayu lagi berproses sekarang. Kemarin sudah ditinjau Pak Wakil dengan anggota DPR RI, tinggal persoalan administrasinya saja lagi. Itu akan dialihkan ke pemerintah Kota Palembang? Ya, insya Allah. Mohon doanya. Menurut Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, Punti Kayu bisa menjadi ikon wisata alam kota. Letaknya sangat strategis dan sangat berpotensi menjadi destinasi rekreasi yang edukatif sekaligus menyenangkan. Saat ini proses administrasi pengambil alihan masih berlangsung. Pemerintah kota berharap Taman Wisata Alam Punti Kayu dapat menjadi ruang alternatif berlibur bagi warga serta mendukung perkembangan para wisata Palembang. Lamsihar Silitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga Anda dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.